Halo Bapak Ibu guru hebat, kita kembali lagi di pembelajaran mandiri kita di platform Merdeka Mengajar. Hari ini kita masuk ke pembelajaran untuk modul yang kedua untuk ini ya, disiplin positif. Jadi tema kita adalah sekarang restitusi ya di modul kedua ini. Jadi ada apa aja di situ. Kita langsung saja kita lihat untuk tema-tema pembelajaran disiplin positif ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah pada video sebelumnya kita sudah bicara soal bolehkah marah. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat restitusi. Di sini akan ada 4 sesi. Yang pertama itu soal restitusi disiplin diri. Nah, dalam video ini ya, restitusi disiplin diri atau singkat RDD. Jadi ini berkaitan dengan pendisiplinan anak ya, tentang praktik pendisiplinan ya. Kadang-kadang kita disiplin itu berkaitan soal ketaatan ya, jangka pendek murid ya, seperti misalkan kita kadang-kadang melakukan hukuman atau memberikan hadiah. Dalam video ini kita diperkenalkan dengan praktik disiplin dengan metode restitusi. Jadi nanti kita akan lihat jadi bagaimana itu restitusi itu dilaksanakan. Jadi kita juga dapat menyelami lebih jauh tentang kenapa dan bagaimana praktik pendisiplinan yang seharusnya dilakukan untuk menimbulkan pengenalan diri dan ketaatan jangka panjang ya. Kalau jangka pendek itu ya tadi dengan hukuman, dengan hadiah, karena memang motivasi eksternal. Yang berikutnya nanti kita akan diminta untuk berefleksi. Di sini akan ditanyakan soal bagaimana Anda mendiskusikan mendisiplinkan murid ya, boleh menyebutkan lebih dari satu. Kalau biasanya saya dengan menggunakan pendekatan aturan itu dan juga sanksi. Itu yang kemudian yang ini ya, di sini tadi kan kita sudah melihat ya restitusi itu seperti apa. Kemudian kita lihat di video penjelasan sesi 1 itu mengenai segitiga restitusi atau stabilize the identity ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini yang pertama itu sisinya adalah stabilize the identity. Nah, pada pembahasan ini nanti kita akan bersama-sama mendengarkan tentang bagaimana sih kita memperlakukan murid kita, bagaimana menanggapi anak-anak kita yang bermasalah sehingga ia bisa belajar dari kesalahannya. Jadi video ini nanti menjelaskan praktis penerapan sisi pertama segitiga restitusi itu. Jadi kita akan belajar bersama-sama murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran, serta nanti bagaimana menormalkan kegagalan dalam pembelajaran. Ini dari segitiga restitusi kita masuk ke stabilize the identity. Kita lihat ini Bapak Ibu guru ya, jangan lupa. Kemudian berikutnya di sisi kedua dari segitiga restitusi itu nanti kita akan mencoba melihat video. Jadi ini adalah soal validasi kebutuhan. Jadi kenapa sih misalkan murid itu terlambat, terus kemudian penyebabnya apa. Jadi memang perlu kita gali di sisi kedua restitusi ini soal ada makna dalam setiap tindakan. Jadi validasi kebutuhan. Jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai analisa mengapa alasan atau di balik tindakan, terus mengapa juga murid kita melakukan itu. Jadi kita harus juga sekali lagi menerapkan disiplin positif ini. Jadi validasi kebutuhan. Dalam video ini nanti kita akan dijelaskan begitu ya. Setelah itu kita masuk ke segitiga restitusi yang terakhir, itu mengenai sisi seek the beliefs atau person. Jadi di sini menyangkut teori kontrol yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa manusia melakukan sesuatu itu karena termotivasi secara internal. Jadi sisi segitiga restitusi ini percaya bahwa nilai-nilai kekayaan membuat murid termotivasi berperilaku tertentu ya. Dengan mempelajari ketiga sisi segitiga restitusi ini, kita akan belajar menerapkan restitusi itu demi tercapainya disiplin positif yang diciptakan suasana belajar yang nyaman bagi murid-murid kita. Jadi itu dari sisi terakhir dari segitiga restitusi. Yang pertama soal ini ya, segitiga sisi pertama itu kita bicara soal stabilizing the identity, kemudian validasi kebutuhan ya, kemudian yang terakhir itu soal ini ya,
seek the beliefs of the person. Jadi setelah selesai nanti kita akan mengerjakan post testnya. Kita akan sama-sama membahas post testnya Bapak Ibu Guru ya mengenai tema restitusi ini. Untuk restitusi ini jadi kita akan nanti diajukan 10 pertanyaan. Yang pertama, restitusi disiplin diri adalah metode untuk penyesuaian kembali model disiplin di sekolah yang mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut, kecuali ini yang tidak berarti ya. Mengidentifikasikan kembali tindakannya, menemukan pemecahan masalah yang bisa dilakukan, menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah, menemukan masalah yang ditimbulkan, mengetahui penyebabnya dan siapa yang salah. Jadi kalau kita lihat maka ini bukan merupakan ya judgement ya kalau restitusi itu. Jadi bukan merupakan sebuah penghakiman ya. Jadi yang C, yang D itu yang salah. Karena memang ini kemudian mencari-cari nih siapa yang salah nih gitu ya. Kemudian nomor 2. Masing-masing murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda, oleh sebab itu agar bisa menjalankan segitiga restitusi dengan lebih efektif, idealnya di kelas memiliki keyakinan kelas, peraturan kelas, budaya kelas, peraturan sekolah. Jadi ini lebih ke beliefs ya. Beliefs itu lebih ke keyakinan apa sih yang diyakini. Maka tentu yang menurut saya yang paling tepat adalah yang soal keyakinan kelas ini. Kemudian berikut 3 dari 6 landasan filosofi mengapa restitusi muncul dan baik untuk dilakukan. Kesalahan adalah hal yang normal. Manusia sering tidak tahu jika berbuat salah. Pada saat manusia disalahkan, ia menjadi lebih kuat. Restitusi memperkuat individu, kemudian restitusi membuat individu merasa dihargai dan dipercaya terhadap diri sendiri. Kemudian yang keenam, individu yang tumbuh di dalam proses restitusi cenderung tidak melakukan hal-hal yang sama dengan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Guru yang tepat mana nih? Tentu 1, 4, dan 6 ya. Yang pertanyaan nomor 4. Dan Goosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini dapat membantu memahami perilaku murid untuk membimbing murid untuk belajar dari kesalahan dan menjadi individu yang lebih baik. Berikut adalah sisi-sisi segitiga restitusi. Nah, tadi sudah kita bahas juga Bapak Ibu Guru ya mengenai segitiga restitusi itu, menemukan murid, memvalidasi perilaku yang salah, menanyakan keyakinan murid, kemudian menenangkan murid, menunjukkan perilaku murid yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas murid, memvalidasi perilaku murid yang salah, menanyakan keyakinan murid, menstabilkan identitas murid, menunjukkan perilaku murid yang salah, menanyakan keyakinan murid. Jadi kalau kita lihat di opsi-opsi ini yang merupakan sisi segitiga restitusi, kalau kita sudah lihat tadi ya, kita mulai soal ini ya, menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi, kemudian juga menanyakan keyakinan murid. Jadi ada 3 ya, tadi kan soal beliefs. Kemudian berikutnya nomor 5. Berikut ini adalah kalimat yang bisa diucapkan oleh guru untuk mengubah identitas murid yang melakukan kesalahan dari yang gagal menjadi orang sukses. Ini kecuali dari yang bukan. Kamu berhak kok merasa begitu. Ibu dan bapak guru tahu kok kalau kamu anak baik. Bapak ibu guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Jadi saya kira kalau kita melihat kalimat yang bisa kita ucapkan ya, saya kira paling cocok yang tidak merupakan ini yang bukan ya. Bapak ibu guru tahu kok kamu anak yang baik. Jadi ini tidak diharapkan demikian. Kemudian berikutnya nomor 6. Pada saat ada murid melakukan kesalahan, guru perlu menormalkan
perlu menormalkan kesalahan dan kegagalan tersebut agar murid setiap tindakan yang dilakukan manusia baik atau buruk memiliki alasan atau tujuan. Tujuan dari setiap tindakan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar. Berikut yang merupakan kebutuhan dasar selain bertahan hidup adalah merasa bersalah dan menyesal, kemudian tidak mengulangi kesalahan yang dibuat, berpikir bahwa gurunya memahami situasinya, kemudian berpikir bahwa gurunya memahami situasinya, kemudian bisa mengakses bagian otak untuk berpikir. Jadi jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu Guru? Yang B ya, yang D ya, karena memang bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Setiap tindakan yang dilakukan manusia baik atau buruk memiliki alasan atau tujuan. Tujuan dari setiap tindakan tersebut adalah memenuhi kebutuhan dasar. Berikut ini yang merupakan kebutuhan dasar selain bertahan hidup adalah cinta, kekuatan, kemandirian dan kebahagiaan, cinta, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, cinta, kesetaraan, kemandirian dan kesenangan, kekuatan, kesetaraan, kebebasan dan kebahagiaan. Yang mana Bapak Ibu Guru yang merupakan kebutuhan dasar selain bertahan hidup? Ya, kalau kita sekali lagi melihat opsi ini mirip-mirip Bapak Ibu Guru ya. Tapi kalau kita lihat di penjelasan kita di video-video penjelasan, maka jawaban kita akan mengarah soal cinta ya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan yang ini nomor 8. Memahami alasan atau kebutuhan di balik perilaku seorang merupakan langkah penting dalam berpindah dari evaluasi diri menuju konsultasi diri. Sehingga penting bagi seorang untuk mengetahui cara memenuhi kebutuhan dirinya, memenuhi dampak dari perbuatan pada orang lain, mengerti bahwa semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kemudian yang terakhir memahami bahwa perasaan negatif tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dasar. Yang mana Bapak Ibu Guru? Yang menjadi jawaban ini memahami alasan atau kebutuhan di balik perilaku seorang yang merupakan langkah penting dalam berpindah dari evaluasi menuju ke restitusi diri. Kita melihat bahwa memang kita harus mengerti bahwa semua orang itu memiliki kebutuhan dasar yang sama. Jadi inilah pentingnya sebuah restitusi gitu ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 9. Dalam restitusi penting bagi guru untuk memberikan pandangan baru kepada murid bahwa disiplin adalah tentang bagaimana seorang bisa memenuhi kebutuhan dasar semua orang, mengikuti nasihat dan saran dari orang tua atau guru, patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi kebutuhan dasar dirinya dengan tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Saya kira tetap ya, nanti jawabannya mengarah ke yang D, karena soal memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kan sudah dikatakan tuh, selain bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia adalah soal cinta dan lain sebagainya tadi yang sudah kita lihat. Maka jawaban yang D. Yang terakhir, berikut ini adalah alasan mengapa penting bagi guru untuk bertanya pada murid tentang apa yang ia yakini, kecuali ini yang bukan, untuk dapat mengingatkan murid akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, untuk menemukan unsur-unsur yang membuat murid termotivasi secara internal. Nilai-nilai kepercayaan yang diyakini murid merupakan salah satu latar belakang yang mendasari perilaku murid. Untuk menemukan aspirasi sosok yang dicita-citakan yang membuat murid termotivasi untuk berperilaku tertentu, ya tentu jawabannya adalah yang B. Ini yang ditanyakan adalah soal kecuali. Jadi untuk menentukan unsur-unsur yang membuat murid termotivasi secara internal. Jadi demikian Bapak Ibu Guru, ini summary-nya soal tema restitusi. Jadi kita ada 10 pertanyaan yang sudah kita bahas, luar biasa Bapak Ibu Guru hebat.
Kita nanti di tema restitusi, di tema disiplin positif ada 5 judul. Jadi kita sudah sampai kedua, jadi masih ada beberapa yang masih harus kita selesaikan. Terus belajar Bapak Ibu Guru, karena kita adalah pembelajar seumur hidup. Tetap bahagia selalu. Bye-bye.